Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Awat ta'allum wa ta'lim wal ifadata wal istifadah wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi wa nafa'atihi fid dini wa dunya wal akhirah. Kita lanjutkan kajian fikih pada kesempatan kali ini, dan sekarang kita akan membahas bab salat musafir. Salatnya orang yang sedang dalam bepergian. Babu salatil musafiri. Bab salatnya orang musafir. Qala sallallahu alaihi wasallam, as-safaru qit'atun minal azab. Bepergian itu secuil dari siksaan. Kata Rasulullah, bepergian itu bagian dari azab, dari siksaan. Kenapa kok bisa dikatakan sebagai siksaan? Karena innas safara la yakhlu min masyaqqatin hissiyah katulit thariq. Karena orang bepergian itu pasti merasa lelah, merasa capek karena jauhnya perjalanan. Ini bagian dari azab. Qit'atun minal azab. Secuil dari azab, dari siksaan. Atau bisa jadi azab di situ tidak terlihat, maknawiyah. Seperti apa? Seperti kamufaraqatil aqarib wal ahbab, seperti berpisah dengan keluarga, dengan kerabat dan orang-orang terkasih. Itu karenanya bepergian itu, kata Rasulullah, qit'atun minal azab, secuil atau sepotong dari siksaan, dari azab. Dan biasanya orang bepergian itu akan muncul sifat aslinya. Kenapa? Karena kalau kita pengen ngetes orang itu benar-benar tulus atau tidak, ajak bepergian. Kalau sudah bepergian, capek, sudah bercampur aduk, itu nanti muncul sifat aslinya. Kalau dia tulus ya tulus, kalau dia sabar ya sabar. Kalau tidak sabar ya muncul sendiri itu nanti sifat-sifat aslinya. Ar-rukhasul muta'alliqatu bis-safarit tawil. Apa keringanan-keringanan yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan perjalanan jauh? Perjalanan jauh itu berapa? Berapa kilometer? Perjalanan jauh 82 kilometer atau lebih. Apa yang bisa kita lakukan? Keringanan-keringanan apa saja yang kita lakukan pada saat kita bepergian jauh? Ada bepergian jauh, ada bepergian dekat, pendek. Itu keringannya berbeda. Kalau jauh 82 km atau lebih. Kalau dari sini sampai Pasuruan kemungkinan sudah 82 km. Kalau Surabaya sudah 100 lebih. Kalau jauh 82 km atau lebih. Kalau dekat kurang dari 82 km itu dikatakan perjalanan dekat, perjalanan pendek. Karena nanti keringanannya berbeda. Kalau perjalanan jauh kita mendapatkan 4 keringanan, 4 rukhsah. Yang pertama, mengqashar salat. Mengqashar salat itu meringkas salat. Dan yang diringkas adalah sholat yang 4 rakaat. Misalnya sholat duhur mestinya 4 rakaat, boleh dilakukan 2 rakaat. Itu namanya qashar sholat. Sholat asar yang mestinya 4 rakaat, boleh dilakukan 2 rakaat. Hanya khusus yang berbilangan 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat tidak boleh diringkas menjadi 1,5 rakaat, tidak boleh. Atau menjadi 2, tidak boleh. Apalagi subuh yang asalnya 2 rakaat jadi 1 rakaat, ini tidak boleh. Qashar hanya terbatas pada sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Selain yang 4 rakaat tidak boleh diqashar. Kemudian yang kedua, keringanannya adalah boleh menjamak
di antara dua sholat, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Nanti kita akan bahas sendiri, itu ada pembahasannya. Menjamak itu mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu. Misalnya sholat duhur dan asar misalnya. Sholat duhur dan asar kita lakukan di waktu duhur, itu namanya jamak takdim. Misalnya kita mau pergi ke Surabaya atau ke Jakarta misalnya. Kita berangkat sekarang, kemudian nyampe Surabaya duhur misalnya. Maka kita sholat duhur sekaligus asar dalam satu waktu, di waktu duhur itu namanya jamak takdim. Jadi nanti waktu asar kita sudah tidak sholat, itu jamak takdim. Kalau jamak takhir, ya kita melakukan sholat di waktu sholat yang kedua. Yang boleh dijamak itu duhur, asar, dan maghrib, isya. Itu pasangannya, tidak boleh dirubah-rubah. Misalnya saya mau menjamak sholat asar dan maghrib, tidak bisa. Asarnya ditaruh di maghrib atau maghribnya ditaruh di asar, tidak bisa. Ini sudah satu paket. Duhur pasangannya asar, maghrib pasangannya isya, tidak boleh dirubah-rubah. Subuh menyendiri, tidak boleh dijamak. Jadi kalau menjamaknya pada waktu sholat yang kedua itu namanya jamak takhir. Dan menjamaknya ketika masih dalam perjalanan, jangan waktu sudah nyampe. Itu nanti ketika memang dia niat menetap di sana, maka tidak boleh untuk menjamak kalau sudah nyampe. Kalau lebih dari 3 hari atau memang menetap di sana. Contoh misalnya, saya mau pindahan ke Surabaya. Ini kan perjalanan jauh ini, lebih dari 82 km. Saya nanti mau jamak takhir, diakhirkan. Nanti saya mau sholat asar sama duhur, waktu sudah di Surabaya. Padahal niat saya mau pindahan ke sana. Jadi nanti ketika sudah nyampe sana, otomatis langsung menetap di sana. Ini tidak boleh. Harus pada saat di tengah-tengah perjalanan. Kalau tidak niat menetap, kalau perjalanannya cuma 1 hari misalnya, tidak apa-apa. Nyampe tujuan masih boleh untuk menjamak, masih boleh. Kemudian yang ketiga, keringanannya, al-fitru fi Ramadan idza kharaja min baladihi qabla tulil fajri. Boleh untuk tidak puasa pada bulan Ramadan dengan syarat dia keluar dari daerahnya sebelum subuh. Harus sebelum subuh. Mau ke Surabaya, contoh yang paling gampang ya Surabaya. Mau ke Surabaya, berangkatnya jam 7 pagi. Maka dia tidak boleh untuk tidak puasa, harus puasa. Tapi kalau berangkatnya sebelum subuh, dia boleh untuk tidak puasa, walaupun kuat boleh untuk tidak puasa. Ya ingat ya, boleh ya. Kalau kuat lebih afdal lagi dia puasa. Boleh untuk tidak puasa kalau berangkatnya sebelum subuh, dan dengan syarat perjalanan jauh 82 km atau lebih. Jadi kita jangan gampang suudzon. Kok misalnya kita di pinggir jalan di Besuki misalnya, itu kok ada orang makan ya di bis, ya bisa jadi dia perjalanannya jauh. Jangan gampang suudzon, itu kok tidak puasa orang Islam. Ya bisa jadi dia orang ngerti hukum, boleh untuk tidak puasa. Jangan gampang suudzon. Tapi syaratnya harus sebelum subuh. Harus sebelum subuh. Makanya berangkatnya harus sebelum subuh. Contoh misalnya kalau kayak kemarin saya perjalanan dari Besuki ke Bojonegoro itu 3 hari. Maka saya nyampe di sana ya sudah sholat seperti biasa, karena sudah 3 hari. Tapi kalau misalkan saya cuma niatnya 1 hari, di rumah saya yang Bojonegoro sudah nyampe sana, boleh untuk sholat jamak, tidak sholat biasa, boleh.
karena memang cuma sebentar. Kemudian ada rukhsah atau keringanan yang bisa kita lakukan baik dalam keadaan perjalanan pendek, perjalanan dekat atau perjalanan jauh. Ini sama-sama boleh. Ada 7 keringanan. Yang pertama, ini umum baik perjalanan dekat maupun perjalanan jauh. Pertama, aklul maitati lil muttari, memakan bangkai bagi orang yang dalam kondisi darurat, dia kelaparan, boleh untuk makan bangkai. Ya bangkai di sini ya jangan digambarkan bangkai yang sudah busuk itu. Ya bisa jadi bangkai itu hewan yang mati tidak karena disembelih misalnya. Itu kan juga bagian dari bangkai itu. Kemudian sudah digoreng, itu juga bagian dari bangkai itu. Boleh kalau memang dia dalam keadaan musafir, tapi dalam keadaan darurat. Kalau masih ada yang lain, masih bisa makan nasi pecel, nasi rawon, soto, gulai, ya wajib makan itu, tidak boleh makan bangkai. Ini sudah ada. Tapi ini kemungkinan contohnya sangat langka sekali ini. Yang kedua, at-tanafulu ala rahilati, boleh melakukan sholat sunnah di atas kendaraan. Misalnya perjalanan dari sini ke Situbondo, kira-kira kurang dari 82 apa lebih? Kurang. Itu boleh sholat sunnah di atas kendaraan. Loh, arahnya gimana? Itu kan arahnya ke timur. Ya tidak apa-apa, boleh. Kiblatnya musafir itu adalah arah tujuannya. Kiblatnya orang musafir itu adalah arah tujuannya. Kalau masih memungkinkan, misalnya waktu takbiratul ihram dia menghadap kiblat, ya boleh menghadap kiblat. Tapi kalau tidak memungkinkan, tidak apa menghadap ke timur. Tapi ingat ini adalah sholat sunnah, misalkan sholat duha. Tapi ini contohnya ya pastinya dia naik mobil atau naik bis, kan ya. Kalau naik sepeda kan gimana caranya? Kalau nyetir sendiri apalagi, kan tidak mungkin. Yang bonceng di belakang pun ini kayaknya tidak mungkin. Gimana caranya? Kalau waktu sujud gimana? Kan susah. Itu boleh. Mau perjalanan jauh atau perjalanan dekat, boleh sholat sunnah di atas kendaraan, tidak harus jauh. Yang ketiga, ketika tidak menemukan air, maka boleh sholat dengan tayamum dan itu sudah dianggap sah tanpa perlu untuk mengqadha. Itu orang musafir. Berarti ini kan tambahan dari yang tadi itu, tambahan dari yang bepergian jauh tadi itu. Ini tambahan. Yang tadi khusus bepergian jauh, yang ini bepergian jauh dan bepergian dekat, digabung. Boleh untuk tayamum ketika tidak ada air. Ketika tidak ada air, ketika masih ada air ya wajib pakai air. Yang keempat, boleh meninggalkan sholat Jumat, artinya tidak sholat Jumat. Tapi syaratnya sama seperti tadi itu, ketika dia berangkatnya sebelum subuh. Harus sebelum subuh. Mau ke Situbondo. Tapi kalau Situbondo ini ya sebelum Jumatan sudah nyampe itu. Sebelum subuh harus berangkat. Maka ketika sebelum subuh ini berangkat, kemudian dia tidak sholat Jumat, boleh. Ya tapi harus diganti dengan sholat zuhur, bukan berarti kemudian tidak sholat apa-apa, harus diganti dengan sholat zuhur. Yang kelima, adamul qada'i li darrati zaujatin ukhidat bil qur'ati muddatas safar. Tidak wajib mengqadha untuk istri-istri yang ditinggalkan. Ini contoh ketika ada seorang suami mempunyai istri lebih dari satu, misalkan 2, 3 atau 4. Itu kan di dalam fikih ada istilah kismah. Kismah itu membagi jadwal, ada jadwalnya sendiri-sendiri. Malam Jumat istri yang ini,
malam Ahad istri yang ini ada jadwalnya, harus dikasih jadwal itu. Tidak boleh dikosongkan itu. Kalau jadwalnya ini ya ini, tidak boleh pindah ke istri yang lain. Ini bagaimana kalau dalam posisi perjalanan, misalkan si suami ini butuh ditemani, diundi siapa yang berhak untuk menemani perjalanan bersama suaminya, diundi. Kalau yang keluar tuh namanya Siti, ya dia ikut sama suaminya itu. Walaupun nanti ini jatahnya, jadwalnya ada yang terlewati, ada apa, tidak wajib diqadha. Itu ketika memang perjalanan, baik perjalanan jauh maupun perjalanan dekat. Apalagi bisa diajak semuanya, itu lebih bagus. Yang keenam, as-safaru bil wadi'ati li udrin. Bepergian kemudian dia mendapatkan barang titipan, boleh untuk dibawa karena titipan, nanti takut hilang kalau udah dibawa. Yang ketujuh, as-safaru bil ariyati. Bepergian dengan membawa barang pinjaman. Pinjaman ini kan mestinya tidak boleh digunakan, tidak boleh dibawa kemana-mana. Tapi karena ini bepergian, ya boleh, daripada nanti tidak terjaga atau dimanfaatkan oleh orang lain. Kemudian yang berikutnya, ahkamus safari. Hukum bepergian ada 5 hukumnya. Ahkamus safari, hukum bepergian ada 5. Yang pertama, wajib. Bepergian ada kalanya hukumnya wajib. Contohnya apa? Orang bepergian untuk melakukan ibadah haji atau umroh, itu hukumnya wajib. Jadi misalnya walaupun tanpa seizin dari orang tuanya, tanpa seizin dari suaminya, karena ini adalah wajib, sudah panggilan, maka tetap harus berangkat, tidak dosa kalau melanggar. Yang kedua, contohnya untuk mencari ilmu yang wajib. Karena ilmu itu ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Ilmu yang tidak wajib contohnya apa? Ya ilmu-ilmu umum itu. Saya mau pergi berangkat kursus matematika, kursus bahasa Inggris. Itu bukan wajib. Maka tapi kalau misalnya saya mau pergi mondok misalkan, di situ diajarkan tentang sholat, tentang bagaimana caranya puasa, ibadah sehari-hari, ya wajib. Itu perjalanan yang wajib. Yang kedua, ada perjalanan itu hukumnya sunnah. Contohnya apa perjalanan itu sunnah? Seperti perjalanan untuk ziarah ke makam Nabi, untuk silaturahim, itu hukumnya sunnah. Atau misalkan silaturahim kepada gurunya, silaturahim kepada kerabatnya, itu hukumnya sunnah. Yang ketiga, ada hukumnya itu mubah. Apa mubah? Boleh. Contohnya apa? Litijarah, itu dagang, kulaan, itu mubah untuk dagang. Atau mungkin bukan kulaan tapi dia dagangnya memang di luar kota, itu hukumnya mubah. Ada yang makruh, seperti orang yang bepergian untuk main-main, tapi main-mainnya ini tidak diharamkan, ya untuk senang-senang saja, tapi tidak diharamkan, tidak ada unsur maksiat. Atau untuk membeli kain kafan, untuk berdagang khusus kain kafan, ini juga hukumnya makruh. Bagaimana kalau kain secara umum? Ya tidak apa-apa, kain secara umum kemudian di situ ada kain kafan, ini hukumnya tidak makruh. Tapi kalau khusus menjual kain kafan, ini hukumnya makruh. Bepergiannya itu hukumnya makruh. Ada bepergian yang haram. Contohnya apa? Contoh bepergiannya seorang istri tanpa seizin suami, itu hukumnya haram. Mau itu bepergiannya itu tujuannya baik atau tidak baik, tapi kalau tidak diizinkan sama suami, itu hukumnya haram.
Kemudian kita langsung masuk kepada materi pembahasan qashar salat. Bagaimana tata cara mengqashar salat? Ada yang sudah pernah mempraktekkan qashar salat di sini? Pernah? Pernah? Enggak pernah. Coba Ainun pernah qashar salat? Enggak pernah? Belum. Yang sebelahnya pernah qashar salat? Siapa? Enggak kelihatan. Hah? Oh, kok kayaknya? Nah. Kenapa? Jadi makmum, ya. Yang sebelahnya siapa namanya? Ya. Pernah qashar salat? Belum pernah. Ini qashar ada syarat-syaratnya. Mengqashar salat. Lebih utama mana? Mengqashar atau menyempurnakan pada saat bepergian. Kalau istilah menyempurnakan itu itmam, menyempurnakan artinya sholatnya tetap biasa, bukan diringkas. Waktu bepergian itu sholatnya tetap biasa, yang 4 ya tetap 4. Ada 4 kondisi di mana mengqashar sholat itu lebih afdol dibanding sholat seperti biasa. 4 kondisi. Lebih afdol berarti tidak wajib ya, artinya dia boleh qashar atau dia boleh menyempurnakan. Lebih afdol dalam 4 kondisi. Yang pertama, ketika bepergiannya itu lebih dari 3 marhalah. 3 marhalah ini kira-kira kurang lebih 123 km. Itu afdolnya dia mengqashar. Dia mengqashar salat, afdolnya. Karena pembahasan qashar dan jamak ini nanti berbeda. Salat yang boleh dijamak belum tentu boleh diqashar. Salat yang boleh dijamak belum tentu boleh diqashar. Tapi salat yang diqashar pasti boleh dijamak. Dan ini tidak harus satu paket. Bisa jadi orang itu salat jamak plus qashar. Bisa jadi qashar saja, bisa jadi jamak saja. Tadi saya sudah ngirimkan file PDF di grup itu, bisa dipelajari itu. Pembahasannya sangat ringan, bahasanya sangat sederhana. Jadi kadang kalau saya yang sering kalau perjalanan jauh, terutama ke Surabaya itu saya gabung semuanya, jamak dan qashar karena enak. Duhur dan asar langsung jadi satu paket, dilakukan di waktu duhur misalnya, kemudian diringkas jadi 2-2, sholat duhur 2, sholat asar 2, itu paling enak itu. Kalau qashar berarti nanti sama persis seperti waktunya. Kalau qashar saja, sholat duhur berhenti, sholat duhur 2 rakaat. Nanti waktu asar berhenti lagi, sholat lagi 2 rakaat. Itu kalau cuma qashar saja. Tapi kalau jamak saja, ya sama. Sholatnya sama, rakaatnya hanya saja dipindah waktunya. Itu ada beberapa ketentuan nanti. Yang kedua, lebih afdal di qashar pada saat bagaimana? Idza wajada fi nafsihi karahiyatal qasri. Ketika dia tidak suka untuk mengqashar. Contohnya misalnya, saya tuh kok tidak suka ya mengqashar. Padahal qashar ini kan boleh. Dan bahkan ada yang mengatakan wajib. Menurut Imam Abu Hanifah, kok tiba-tiba tidak suka qashar? Ya lebih baik qashar saja untuk melawan hawa nafsunya itu. Qashar ini bukan sesuatu yang haram. Kok tiba-tiba tidak suka qashar? So ahli ibadah harus 4 rakaat misalnya. Saya tidak suka yang 2-2 itu. Lebih baik 4 itu misalnya. Ya lebih baik pada saat itu lebih baik qashar untuk melawan hawa nafsunya, karena qashar ini bukan haram, makruh juga bukan. Bahkan ada yang mengatakan wajib justru. Orang bepergian itu wajib qashar. Enak ini kalau mengikuti pendapat yang itu. Kalau Imam Syafi'i bukan wajib, boleh qashar, boleh tidak. Yang ketiga, idza syakka fi dalili jawazil qasri. Ketika ada keraguan-raguan tentang dalil diperbolehkannya qashar. Itu juga sama, lebih afdolnya qashar. Ini qashar ini boleh apa tidak boleh ya?
Sudah jelas qasar itu boleh. Ragu-ragu tentang dalil kebolehan qasar, lebih baik qasar. Ya qasar saja. Yang keempat, idza kana mimman yuqtada bihi bihadratin nas. Ketika dia menjadi seorang panutan. Kalau jadi panutan itu yang enak-enak saja. Jadi ketua rombongan misalnya ziarah wali 5. Waktunya sholat berhenti di masjid. Sholatnya biasa. Duhur sholat biasa. Tidak dijama. Nanti asar suruh berhenti lagi. Berhenti ke masjid lagi. Sholat asar biasa. Ini kan memberatkan umat ini. Kalau jadi panutan, ayo kita sekarang sholat di jamak, dikumpulkan. Sholat asar sekarang dilakukan di waktu duhur. Nanti sholatnya dua-dua, gitu. Harus dijelaskan. Nah, biar umatnya itu tidak kebingungan. Tapi kalau untuk sendiri sih tidak apa-apa. Tapi kalau untuk umat itu carikan yang ringan-ringan saja. Kalau untuk diri sendiri tidak apa-apa, untuk pegangan diri sendiri. Dan bahkan kadang ada satu kondisi di mana sholat qasar itu justru wajib ketika sudah waktunya sangat sempit. Misalnya waktu asar misalnya sudah kurang 2 menit lagi masuk waktu maghrib, sedangkan kita masih belum sholat duhur dan asar. Ya kita sholat jamak takhir, dan itu wajib diqasar. Karena apa? Karena nanti kalau kita sholatnya cuma di jamak saja misalnya, maka nanti yang 2 mungkin di luar waktu. Ya lebih baik pada saat itu, bukan lebih baik lagi, wajib qasar. Karena waktunya tidak memungkinkan, waktunya sangat mepet, waktunya sangat sedikit. Itu tentang kondisi-kondisi di mana mengqasar sholat lebih afdol. Syarat qasar ada 11. Ini pembahasan sangat penting karena setiap orang pasti pernah melakukan bepergian. Di sini siapa yang tidak pernah bepergian jauh? Pernah? Nyampe mana? Surabaya. Mbak Rania? Banjar, ini apalagi Banjarmasin ya. Ini sampai mana? Oh, Kediri sudah memenuhi syarat itu. Sampai mana? Madura. Ini ilmu kayak gini perlu untuk diamalkan ini. Biar tahu ilmunya, biar tahu teorinya, tidak asal ikut-ikutan saja. Pernah sampai mana? Madura, sudah anggap perjalanan jauh itu. Sampai mana? Madura juga sama ini. Perjalanan paling jauh Madura. Paling jauh ya saya. Ya. Oh kurang ya. Oh yang perjalanan jauh ya. Oh yang keempat, mengusap khuf selama 3 hari 3 malam. Khuf itu sepatu kulit, semacam sepatu kulit gitu. Tapi ini kemungkinan di Indonesia itu tidak terjadi karena musimnya musim normal. Kalau di negara Timur Tengah, di Arab itu kalau musim dingin banyak yang pakai khuf itu. Tidak ada contohnya di sini. Bisa dicari di Google itu. Khuf itu semacam sepatu kulit. Jadi nanti ketika dia sudah wudu kemudian pakai khuf, kemudian dia perjalanan, boleh pada saat berwudu dia tidak mencopot sepatunya itu, cukup diusap dari luarnya. Ini khusus ketika dia bepergian. Ini biasanya terjadi pada musim dingin. Di Indonesia kan tidak ada musim dingin. Di Yaman itu cuma ada 2 musim, musim dingin dan musim panas. Tidak ada musim hujan. Tidak ada musim hujan di Yaman itu. Jadi waktu saya di sana itu selama 5 tahun, kalau tidak salah gerimis cuma 2 kali selama saya 5 tahun itu. Itu pun banyak yang keluar kayak ada pemandangan yang bagus gitu. Ya karena Anda pernah lihat. Yaitu musim dingin dan musim panas. Kalau musim dingin itu sangat dingin sekali. Sampai masuk ke sini, ke jantung ini, kerasa banget.
Nah itu ada keringanan, nanti ketika bepergian dia sudah wudhu kemudian pakai sepatu namanya khuf itu, muzah itu, nanti kalau wudhu lagi tidak perlu untuk dicopot, cukup diusap dari luarnya. Itu ketika perjalanannya jauh. Ada lagi yang ditanyakan? Ada yang kelewatan? Tidak ada. Nah, sekarang kita akan bahas syarat qashar, ada 11. Ini juga bukan ilmu untuk diri kita sendiri, terutama ketika bepergian kita juga kasih pengertian kepada orang lain, rombongan itu. Kadang-kadang kan orang itu tidak tahu ilmunya. Oh ini bepergian capek, ini tidak usah sholat. Padahal ada tata cara sholat yang gampang, gitu loh. Pertama, harus sholat yang jumlah rakaatnya 4. Sholat apa saja? Zuhur, asar, isya. Selain itu tidak boleh diqashar. Selain itu tidak boleh diqashar. Sudah jelas ini ya. Nomor 2, syaratnya adalah harus mempunyai tujuan yang jelas. Apa memang ada yang tidak punya tujuan yang jelas? Orang bingung itu, tidak tahu arah tujuannya kemana. Harus punya tujuan yang jelas. Mau kemana? Surabaya. Mau kemana? Pasuruan. Jelas. Kemudian yang ketiga, bepergiannya adalah bepergian yang diperbolehkan, walaupun itu bepergian yang makruh. Yang tadi itu ada bepergian yang hukumnya makruh. Dalam istilah bepergian di dalam kitab-kitab fikih ada 3 istilah, dan ini memiliki hukum yang berbeda-beda. Yang pertama, asin bis safar. Orang yang tujuannya dari awal adalah tujuan maksiat. Asin bis safar itu kalau ditulis pakai bahasa Arab, ain, alif, shad, ba, alif, lam, sin, fa, ro. Asin bis safar. Orang yang tujuan awalnya bepergian adalah tujuan maksiat. Bepergian yang seperti ini tidak boleh untuk mengqashar sholat. Contohnya apa? Contohnya mau ke Surabaya, tujuannya apa? Janjian sama mantan misalnya, atau janjian sama pacarnya misalnya. Nah itu tidak boleh qashar, kecuali di tengah-tengah perjalanan dia bertaubat. Astagfirullahaladzim, saya kok mau janjian sama mantan, lebih baik saya mau ke Sunan Ampel saja misalnya. Itu pun nanti juga harus dihitung jarak antara dia bertaubat sampai ke Sunan Ampel itu masih dalam batasan 82 atau tidak. Itu kalau kurang dari 82 tetap tidak boleh qashar, sholatnya sholat biasa. Kalau misalnya sudah nyampe Surabaya, masuk Surabaya baru dia istighfar, astagfirullah, ini kok saya mau janjian sama mantan, ini perlunya apa ini? Ya sudah, saya mau ke Sunan Ampel saja. Tidak boleh, karena kurang dari 82 km dari jarak taubatnya itu. Paham? Mbak Diana paham? Oh, paham. Yang kedua, ada asin fis safar. Tadi pakai ba. Asin yang pertama pakai ba, asin bis safar. Yang kedua asin fis safar pakai fa. Itu apa? Orang yang tujuannya baik, tapi di tengah-tengah perjalanan dia melakukan maksiat. Ini pernah saya bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Tujuannya baik, tapi di tengah perjalanan dia bermaksiat. Contohnya ya gampang, mau ziarah ke Sunan Ampel, naik bis, kemudian di bis ini kenalan sama laki-laki atau kenalan sama perempuan.
kemudian tukar-tukar nomor atau pegangan-pegangan di bis itu. Bagaimana kalau bepergian yang seperti ini tujuannya tetap baik untuk ziarah Sunan Ampel, tetap boleh qashar. Kalau bepergian yang seperti ini, maksiatnya di tengah jalan, tetap boleh qashar. Yang ketiga, asin bis safar fis safar. Asin bis safar fis safar. Orang yang tujuan awalnya itu baik, tapi di tengah-tengah perjalanan berubah tujuannya menjadi tidak baik. Bagaimana kalau seperti ini? Tidak boleh qashar. Tujuannya baik. Ya, contohnya mau pergi ke Sunan Ampel, nyampe Pasuruan, di WA sama mantannya misalnya, saya sekarang lagi ada di Surabaya, gimana kalau kamu mau sekarang ada di mana? Saya perjalanan mau ke Surabaya, gimana kalau kita ketemuan aja di Surabaya? Oh iya dah, enggak apa-apa, ini kan jarang-jarang kita ketemuan, ini sudah lama enggak ketemu. Tujuan awalnya ke Sunan Ampel, tapi dirubah menjadi tujuannya maksiat. Bagaimana? Tidak boleh qashar. Jadi jangan ngajak qashar sama mantannya, saya mau qashar ya, kita qashar sholat bareng-bareng gitu. Kamu jadi imamnya. Iya, jadi imam, makmumnya harus banyak gitu. Nanti kasihan kalau pas dia banyak makmumnya itu nanti. Tahu makmum itu? Suami itu kan imam. Imam itu kan harus banyak makmumnya itu. Kadang-kadang dipakai guyonan itu di meme itu. Aku ingin engkau menjadi imamku. Maaf, saya sudah sholat. Padahal yang dimaksud itu bukan imam sholat itu. Imam kehidupan. Jadi ada tiga jenis bepergian. Yang dua tadi itu tidak boleh qashar, yang satu boleh qashar. Apa yang boleh qashar? Tujuannya baik, tapi di tengah-tengah perjalanan dia melakukan maksiat atau dosa. Yang ini yang sering terjadi. Apalagi naik kendaraan umum. Atau misalkan tidak naik kendaraan umum, naik kendaraan pribadi, tapi di tengah-tengah perjalanan gosip terus. Tujuannya baik gitu. Berarti ada yang perlu diperbaiki itu hatinya itu. Di tengah-tengah perjalanan gosip terus. Alhamdulillah. Kadang saya itu juga heran, orang mau hadir majelis rombongan yang dibicarakan orang terus. Ya, kita sebagai orang yang ada di kendaraan itu ya harus punya sikap, jangan kemudian menyemangati. Ada yang mau tanya? Yang nomor 4, syarat boleh mengqashar bepergiannya untuk tujuan yang baik. Alhamdulillah. Untuk bepergian tujuan yang baik seperti berdagang itu juga bagian dari baik. Tapi kalau tujuannya murni untuk refreshing misalnya untuk melihat kota-kota, misalnya saya mau ke Bali misalnya, tujuannya tapi murni saya pengen tahu Bali itu seperti apa, kota-kotanya seperti apa, rumah-rumahnya seperti apa, maka tujuan yang seperti itu tidak diperbolehkan untuk qashar. Tapi kalau niatnya adalah untuk memikirkan tentang ciptaan Allah, betapa Allah itu ciptaan yang sangat luas, tapi jangan salah arah. Bali nanti ke pantai Kute, ya lain lagi itu. Untuk merenungkan ciptaan Allah. Merenungkan ciptaan Allah gundulmu itu. Itu bukan merenungkan ciptaan Allah itu. Untuk menuruti hawa nafsu itu.
Tapi kalau untuk hanya sekedar pengen tahu Surabaya seperti apa, tapi niatnya adalah niat-niat yang bagus, tidak apa-apa, tetap boleh qashar. Itu syarat yang keempat. Syarat yang kelima, kita cukupkan sampai syarat yang kelima aja, karena ini syaratnya masih ada banyak, kita lanjutkan besok. Harus perjalanannya harus 2 marhalah, atau yang tadi itu 82 kilometer. Kalau kurang maka tidak boleh qashar. Kalau kurang tidak boleh qashar. Dan bisa jadi nanti urusan jamak itu nanti ada ketentuan-ketentuan sendiri. Yang harus dipraktekkan ini. Sholat qashar, sholat jamak itu. Hidup itu mudah. Jangan serumit seperti pikiran kita tentang masa lalu. Hidup itu mudah, semua ada solusi di dalam Islam itu. Mikirkan masa lalu, mikirkan terus, tidak ada tindakan dan solusi. Ya akhirnya ya pusing, galau, gitu. Bisa stres nanti. Itu. Kemarin ada yang japri ke saya itu. Saya itu dihantui dengan ketakutan katanya. Kenapa? Saya diancam terus setiap hari sama mantan saya katanya. Ya terus kamu apa solusinya apa? Ya kalau saya pagi ya tidur Ustaz. Itu bukan solusi, itu hadir ke sini. Solusi kok tidur gitu. Itu bukan menghilangkan masalah itu. Menghilangkan cuma sesaat. Setelah itu ya datang lagi itu. Tiap hari katanya diancam terus sama mantannya itu. Ya datang ke sini, hadir majelis ilmu, nanti ada dapat pencerahan, hatinya lebih tenang karena mendapatkan tambahan dari ilmu. Walaupun solusi mungkin juga tidak mendapatkan, tapi minimal dia mendapatkan pahala. Solusi itu bukan tidur. Masih ada beberapa syarat lagi terkait dengan sholat qashar. Dari sini ada yang mau bertanya? Silakan. Untuk sholat qashar sudah pernah semua? Belum juga? Dipraktekkan ke sholat qashar itu. Iya. Yang sholat qashar itu 2 rakaat sebelum berangkat dan 2 rakaat kemudian berangkat setelah Gimana? 2 rakaat sebelum berangkat? Iya. So itu nanti ini apa namanya? Ketika kita membahas syarat yang berikutnya, sholat qashar atau sholat jamak itu tidak boleh dilakukan ketika masih di rumah. Harus ketika sudah perjalanan, minimal ketika melewati batas desanya. Itu nanti ada pembahasan di syarat yang berikutnya itu. Jadi misalnya kita jam 12:30 mau berangkat ke Surabaya, kemudian kita sholat jamak takdim duhur dan asar langsung di rumah. Saya sholat duhur dan asar, tidak boleh kalau masih di rumah. Kalau di Besuki misalnya, contohnya ya, kita berhenti di pom bensin Banyuglugur, itu kan sudah bukan Besuki kan ya. Di situ kan ada musola, ya. Kita sholat di situ, walaupun masih belum nyampe tujuan, walaupun masih belum jauh, selama nanti sudah melewati batas desa, kita sholat, misalnya jam 1 nyampe situ, kita sholat duhur dan asar, ya sudah selesai, tenang nanti. Nyampe Surabaya tenang-tenang istirahat. Tidak boleh di rumah. Apalagi nyampe tujuan dan tujuannya sangat lama, seminggu, ya tidak boleh. Kalau cuma sehari, cuma beberapa jam, ya tidak apa-apa. Sholat jamak takhir nanti. Gitu yang dimaksud. Tidak boleh di rumah. Apalagi misalnya saya tujuannya dari Bojonegoro mau pulang ke sini. Oh nanti saya gabung saja sholatnya maghrib dan isya kalau sudah di rumah. Tidak bisa. Sudah di rumah, sudah menetap di rumah. Nanti jadinya bukan sholat jamak. Sholat maghribnya qadha, sholat isyanya biasa. Tidak bisa sholat jamak. Sudah di rumah. Tidak boleh. Tidak boleh di rumahnya sendiri atau di rumah di mana dia mau menetap lebih dari 3 hari, ada yang mengatakan lebih dari 4 hari.
Kalau cuma 1 hari boleh. Kita sudah nyampe tujuan 1 hari atau 2 hari, tiap hari sholat qashar, sholat jamak, kalau memenuhi syarat ya boleh. Walaupun sudah nyampe di tujuan kita itu, di rumah saudara, atau rumah keluarga itu, boleh, tetap boleh. Berarti kalau sudah nyampe tujuan Ustaz, tapi tidak menetap Ustaz. Jamak takhir itu boleh kan? Jamak takhir iya boleh, boleh. Contohnya gini ya, saya punya saudara di Surabaya misalnya, saya berangkat jam 11 dari Besuki, otomatis nanti nyampe Surabaya asar, ini ya. Saya pengen sholatnya ditaruh di asar, namanya sholat jamak takhir. Ya boleh kita nanti sholat kalau sudah nyampe itu, boleh, karena memang niatnya cuma sehari 2 hari. Nanti sholat maghrib dan isya enggak, boleh juga dijamak karena sudah memenuhi syarat. Sholat biasa juga boleh, itu kan pilihan itu. Boleh dijamak, nanti sholat maghrib, sholat isya, saya tetap ya sholat maghrib sekalian sholat isya saja, plus dikosor 3 kemudian 2. Besoknya sholat subuh ya biasa, sholat duhur sama asar jamak juga enggak apa-apa, kurang dari 2 hari enggak apa-apa, walaupun sudah nyampe tujuan, karena memang tujuan kita kurang dari 3 hari, enggak apa-apa. Kalau lebih dari 3 hari atau 3 hari itu tidak bisa Ustaz. Enggak bisa kalau lebih dari 3 hari itu. Kalau kurang enggak apa-apa, tapi kalau lebih nanti sholat biasa. Seperti itu. Paham ya? Ada yang mau tanya? Kita ya. Jamak. Itu nanti ada pembahasan sendiri nanti itu sholat jamak takhir. Ya kalau pengen dijawab sekarang, kalau sholat jamak takhir itu harus ada niatan sebelum masuk pada waktu sholat yang kedua. Harus ada niat dulu, tidak boleh pas tiba-tiba, oh ini saya tadi ketiduran kemudian sudah nyampe waktu isya, ya sudah sholat jamak takhir saja, tidak bisa. Minimal ada niat. Waktu maghrib misalnya, oh, sudah saya sekarang tidak sholat, mau saya pindah ke waktunya sholat isya maghribnya, itu ada niatan sholat jamak takhir. Tapi kalau sholat jamak takdim ya tidak perlu niat, niatnya waktu sholat itu. Tapi ini ada pembahasan sendiri itu nanti, sabar. Ada pembahasan jamak takdim, ada pembahasan jamak takhir, syarat-syaratnya apa saja, nanti ada pembahasan sendiri setelah pembahasan sholat qashar ini. Lebih terperinci. Ini jawaban sementara yang kemungkinan sudah bisa dipahami. Kalau jamak takdim itu niatnya ya waktu sholat itu. Tapi kalau sholat jamak takhir harus niat sebelum masuk waktu yang kedua. Kemudian nanti waktu sholatnya lagi juga niat lagi sholat jamak takhir gitu. Nanti ada pembahasan sendiri itu nanti, yang lebih terperinci, yang lebih mendetail. Cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.